siapa nih yang kangen? Channel ini acung tangan yuk. Maaf, ya aku jarang banget upload. Karena sibuk banget sama Hari Raya Idul Fitri. Oh ya ngomong-ngomong tentang Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya buat semuanya. Gimana puasanya? Lancar gak nih? Kalau lancar selamat ya, kalian hebat. Yang bolong semangat ya, jangan sedih. Semoga di tahun berikutnya, kamu bisa tamat ya. Ok lanjut, maaf, ya kalau kalian kecewa nunggu aku, aku janji aku bakal op tiap hari, ya karena aku juga bingung mau tentang apa takut kalau kaliannya bosen. Kali ini aku bawa tentang makan. Sesuai emoji ya. Oh makasih juga loh, berkat kalian aku udah 400 lebih subscribe. Tanpa kalian aku gak bisa sejauh ini, tahu intinya makasih, ya kalian baik deh. Makasih juga ya udah like dan suka konten-konten aku. Bantu aku subscribe lagi ya. Yang subscribe semoga ayah ibunya sehat, amin. Nextnya kalian komen, ya mau aku buat tentang apa op. Ya udah lanjut ke videonya, ya ingat jangan lupa subscribe. Hei makasih, semoga rezeki kalian lancar, amin. Oh kita ke videonya ya. Rapi, jangan tanya gue kenapa Min kok rapi banget, mau kemana? Nggak kemana-mana, cuma di rumah aja. Sambil menunggu, siapa tahu ada yang ngajak jalan ya kan. Gue mau cerita, kalian tahu Dianti nggak? Gue kayaknya harus ngeblok dia dari kehidupan gue deh. Kenapa? Karena tiap gue ngeliat instastorynya dia atau postingan dia atau kehidupan dia, gue tuh pengen juga. Awal-awal itu gue cuma soal penampilan dia, style OOTD-nya dia yang dia pakai, gue juga pengen. Karena kayak kalau dipakai sama dia tuh kayak bagus aja gitu, gue juga mau. Terus suatu hari gue melihat dia habis nail art ya. Terus gue melihat, ih lucu banget. Terus dia nge-tag tempat nail artnya. Terus detik itu juga gue booking, gue juga mau gitu karena kebetulan gue juga lagi dapat. Awalnya gue pikir kayak ya udah gitu kan, mungkin emang pada saat itu gue lagi pengen nail art aja karena gue udah lama banget juga nggak pakai kutek-kutekan gitu. Terus lo tahu sejak saat itu sampai sekarang udah 3 bulan gue nail art mulu nih. Kemarin gue habis nail art lagi. Kayak setelah nail art tuh seneng banget gitu, kayak ih cantik banget kuku gue, nol lihat ya kan. Tapi setelahnya besok-besokannya tuh kayak mikir, anjrit duit gue banyak juga nih terbuang untuk 10 kuku ini yang nggak akan tahan sebulan gitu, kayak seminggu doang ya kan. Gue dapat seminggu doang ya kan, habis itu gue hapus dong. Di bulan kemarin tuh udah tuh gue berpikir kayak oke, ini terakhir kali gue nail art, kayak ini sebenarnya buang-buang duit banget gitu, mana cuma tahan seminggu tapi duit gue 400.000 keluar. Tapi di bulan ini saya nail art lagi. Saya nggak tahu ini udah jadi kayak oh my god, dapet nih mau nail art dan seperti biasa penyesalan datang di akhir ya. Saya menyesal tapi kayak lucu, tapi nyesel, tapi kayak aduh gimana dong cara menghilangkan obsesi gue sama nail art ini. Masa bulan depan gue harus nail art lagi, gimana dong? Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Tapi yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya. Tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo lihat outfit gue lihat outfit tuh sebelum kita pakai lebaran. Ya lupa juga menanyakan harganya. Jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa. Saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau 2 baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu, pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mama kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Sebisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran dia gantian, gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue. Kalian inget video gue yang gue bilang gue tuh cuma lupa lahir di Ambon dan gue nggak bisa bahasa Ambon. Terus di situ komenannya tuh rata-rata orang Ambon yang meragukan, kayak ih lu ngaku-ngaku doang kali, apa marga lo kalau bener orang Ambon. Dan salah satunya komenannya kayak gini, jujur seumur hidup gue nggak pernah mencoba untuk ngomong pakai bahasa Ambon ataupun logat Ambon, dan ini pertama kalinya eksklusif ya. Jadi kita baca dulu komen ini menggunakan bahasa dan logat Ambon. Yang batul boleh, masa saya bisa bahasa Ambon, barang saya lahir di Ambon. Jujur itu nadanya gantung. Gue ngerti ini maksudnya adalah yang benar. Masa lu nggak bisa bahasa Ambon, kan lu lahirnya di Ambon begitu. Tapi gue tuh bener-bener nggak bisa banget ngikutin
nadanya, logatnya. Oke, kita jawab pertanyaan ini menggunakan logat dan bahasa Ambon. Betul, beta lahir di Ambon. Beta pung mama, bapak Ambon dua-duanya. Gak gitu. Beta pung mama, bapak Ambon, dorang dua Ambon. Mama bapak Ambon, mama wala, bapak Sangaji. Beta pung marga Sangaji. Udah lama gak cerita, mari kita cerita aja. Di sekolah gue itu diwajibkan menggunakan rok span. Jujur gue gak suka banget sama rok span. Kenapa? Karena susah untuk melangkah. Sementara gue tuh kebanyakan melangkah. Jadi kayak dari rumah gue ke depan gang untuk naik angkot, itu gue jalan kayak lumayan jauh kan. Susah tuh, itu memperlambat gerakan gue. Terus dari turun angkot ke sekolah gue itu juga jalan, karena sekolah gue gak masuk gang gitu. Jadi kayak itu tuh susah, apalagi kalau gue lagi buru-buru. Makanya gue tidak pernah mematuhi peraturan itu. Jadi gue selalu menggunakan rok rempel. Kebetulan sekolah gue itu jarang banget yang namanya razia. Kadang tuh razia paling razia kaos kaki pendek doang. Tapi kalau misalnya apa sih seragam gitu itu jarang. Paling gue kalau ditanyain sama guru kayak kenapa rok kamu beda gitu, gue tinggal bilang aja kayak oh rok span saya lagi dicuci bu, gue ngomong gitu. Tapi di mana kelas 3 SMA itu lagi rajin-rajinnya razia. Gue nggak tahu nih tiba-tiba kayak jadi sering banget razia makeup, razia kaos kaki, razia apa sih namanya, kalau cewek itu roknya harus span, kalau misalnya laki-laki itu nggak boleh ngetat banget, pensil banget celananya. Bala di mana razianya pas banget hari Kamis, dimana Kamis gue itu pakai batik sama roknya putih. Ya udah gue kena gunting. Awalnya gue bingung kayak ini kan sekolah gue madrasah aliyah gitu, kayak Islam banget. Kenapa kita disuruh pakai rok span yang memperlihatkan lekuk tubuh ya kan? Dan ternyata gue baru tahu dikasih tau temen gue kalau misalnya tujuan dari menggunakan rok span itu adalah biar yang hamil tuh ketahuan. Kan kalau pakai span kayak ngetat banget kan, perut terlihat gitu, lipatan-lipatan perut terlihat. Jadi kayak kalau misalnya melendung kelihatan. Kalau rok rempel tuh enggak. Karena kata temen gue di sekolah dia dulu itu waktu di SMP tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak ketahuan hamil sama sekolah gara-gara pakai roknya tuh rempel. Cuma kalau di sekolah gue sendiri nggak tahu sih pernah ada kejadian kayak gitu apa enggak, karena kayaknya apa gue nggak tahu ya ada skandal begitu. Setelah gue menciduk bapak-bapak ini melihat temen gue yang lagi mirror selfie tuh yang sampai kayak begitu, yang kayak sekarang tuh dia mau ngeliat gitu temen gue di dalam fitting room tuh ngapain, yang jelas-jelas itu lagi foto pak, mirror selfie. Bapak mau ikutan foto teman-teman saya pak. Terus abis itu akhirnya gue bilang lah sama teman gue yang satunya lagi yang nggak mirror selfie, karena emang dia lebih deket dari gue bilang, lo nyadar gak sih di belakang tuh bapak-bapak yang ngeliatin. Tadi gue sempet ngeliat juga dia tuh lagi ngeliatin si ini teman gue mirror selfie. Terus temen gue ternyata sadar, jadi kayak ya anjir dari tadi ngikutin, gue sadar, cuma kayak gue diem aja. Terus ya udah, pokoknya singkat cerita si bapak-bapak itu masih stay di belakang kita sambil pura-pura. Jadi tuh sempat gue kayak nengok ke bapak-bapaknya juga, dan bapak-bapaknya tuh kayak pura-pura banget gitu, kayak pura-pura lagi ngerapi-rapihin baju yang pada kayak jelas-jelas gue tau lo ngeliatin gue. Kalau mau minta foto sini pak, jangan malu-malu gitu. Idih pede banget gue. Lalu akhirnya temen gue keluar dari fitting room setelah nyobain 4 celana dan gak ada yang cocok. Karena emang jujur itu tuh kayak tokonya tuh bukan toko yang ada all size, ada semua ukuran gitu. Jadi kayak bener-bener ini tuh ekspor impor yang sisaan semua. Jadi kayak ukurannya tuh gede-gede semua lah, ada yang kekecilan banget lah kayak. Jadi emang kurang lah gitu, kurang gitu. Terus akhirnya gue sama temen-temen gak jadi beli. Terus kayak pas gue keluar dari mallnya nih ya, dari tokonya, pas banget keluar di sebelah sini tuh ada mbak 3 orang, dan dia bener-bener ngeliatin kayak gitu, kayak baju lo kurang bagus, makanya gue gak jadi beli, bukan gak punya duit. Gak kok bercanda, bajunya bagus, celananya bagus, cuma harganya emang agak nggak masuk ya di dompet kita nih sebagai pelajar. BTW gue mau nunjukin juga outfit gue pas kesana, kayak emang gue kayak gembel ya kayak gini. Nah outfit gue tuh kayak gini, kayak cuma ini gue minggir kenapa? Kok gini? Ya gimana sih gue? Oh, nah pokoknya kayak gini doang. Terus kayak bawahannya itu gue pakai sendal jepit doang. Jadi mungkin itu yang memperlihatkan gue kayak pas masuk toko mereka tuh kayak ih miskin, mau kemana nih gitu. Gue baca komen itu tuh gue langsung teringat gue pernah hilang gara-gara barongsai. Jadi ini waktu gue umur 4 atau 5 tahun gue lupa. Jadi sekeluarga nih, gue, mak gue, bapak gue, masih Farhan nih pergi ke PRJ Pekan Raya Jakarta. Nah gue tidak ingat, pokoknya pada saat itu lagi libur bersama deh. Pokoknya antara lagi lebaran atau lagi tahun baru, gue lupa deh. Pokoknya rame banget tuh PRJ. Habis ngiter-ngiter kan lapar dong ya, capek. Nah habis itu kita makan nih. Pas makan, gue sama Farhan nih nungguin mak gue sama bapak gue kelar makan, ngeliat topeng-topengan gitu yang dijual di seberang restoran yang mak gue sama bapak gue lagi makan. Nah dari arah sana, jadi ini restorannya dari arah sini ada barongsai anjrit. Berarti ini lagi
Hari Raya Imlek gak sih kok ada barongsai? Nggak tahu deh, pokoknya ada barongsai. Dan itu gue kinap, dan itu kan rame banget, orang kayak ngerubunin pengen ngeliatin barongsai, jadi pada maju-maju gitu. Nah gue kehilangan jejak Farhan. Pas gue nengok, dianya udah nggak ada. Nih antara dia sengaja atau enggak tahu deh gue. Pas nengok dia nggak ada, gue panik, gue takut karena si barongsai ini gede banget dan mau ke arah gue. Akhirnya gue cabut mundur. Pas nengok, pas lihat keadaan sekitar, lah ini di mana gue nggak tahu, hilang gue. Gue nyariin mak bapak gue nggak nemu. Perasaan tadi ada restoran tapi nggak ada. Gue tidak ingat spesifiknya, intinya tiba-tiba ada satpam yang nyamperin gue karena gue nangis kencang banget tuh. Di tengah-tengah orang-orang ngeliatin doang kayak, ih buta, gue lagi kehilangan mak bapak gue nih, lu ngeliat-liat gue apaan nih maksudnya. Udah tuh gue digendong sama satpamnya, dibawa kabur, nggak dong, dibawa ke resepsionis. Abis itu gue ditanya nama gue sama nama bapak gue, dan ya udah diumumin di halo mik, pokoknya gitu deh, telah hilang. Terus pakai baju warna apa segala macam. Gak lama bapak gue nyampe, dan ya udah gitu aja, gitu doang. Kalian pernah hilang nggak? Kalau pernah, ceritain dong. Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas traweh. Suatu malam gue diajak traweh sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada traweh sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu. Gue udah gak bisa berkutik, gue diem doang kan di depan. Pertengahan traweh gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus dirukiah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang sama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat raweh, gue nunggu sujud, baru gue ke belakang. Sisinya kan masih pada sujud. Gue melihat di staff biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal, dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun, gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura, biar gue kalau balik juga emak gue melihat oh basah nih habis wudhu ya, beneran ke toilet. Nah, pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat traweh. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi celingak-celinguk. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok, karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset, karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya, gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa lo narik-narik mukena gue. Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik tuh, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu, kayaknya ada yang senggol tuh. Gue bodo amat, gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus. Gue mau cerita waktu gue nontonin orang pacaran terus berantem di pinggir jalan. Sumpah gak cuma gue doang pasti yang ngerasa kalau nontonin orang berantem tuh seru, anjrit. Lu kalau belum pernah nontonin orang berantem di pinggir jalan nih, buruan tinggalin aktivitas lu, nongkrong pinggir jalan cepetan, siapa tuh ada orang berantem. Siang-siang gue mau berangkat sanggar nih, baru keluar pagar ada suara motor jamet. Gue manggil motor jamet karena Lo jangan lupa follow akun TikTok Kumpulan Cerita Official ya. Baru buat ini dia. Cus, hey.